Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Febriana Putri dengan NIM 2021030022. Saya berasal dari kelas B1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis yang saya buat, yaitu PT Pria Kopek. Dalam ide bisnis PT Pria Kopek ini ada bisnis plan, strategi marketing, dan manajemen plan. Yang pertama ada bisnis plan. Di bisnis plan ini ada beberapa identitas PT Pria Kopek, yaitu PT Pria beralamat di Jalan Teratai nomor 22, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon 0271 291 8675. Atau bisa mengunjungi email atau website. Emailnya priakopek@gmail.com dan websitenya https://priakopek p3m2iklfj22. Perusahaan Pria Kopek bergerak di bidang tas. Tentunya untuk menjalankan usaha ini, kami menekankan rencana yang baik untuk bisnis dan meningkatkan rasa kerjasama. Perusahaan ini juga menjadikan usaha Pria Kopek sebagai pelopor usaha tas yang menekankan seni yang ramah pada lingkungan. Apa saja sih produk yang dijual di PT Pria Kopek ini? Yaitu yang pertama tas sekolah, yang kedua tas kerja, yang ketiga tas tren remaja, dan yang keempat tas koper. Untuk tipe perusahaan PT Pria Kopek ini adalah push and pull system. Push terjadi saat perusahaan dapat memproduksi barang dalam jumlah besar yang nantinya akan didistribusikan kepada konsumen, sedangkan pull terjadi saat perusahaan menginginkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam proses pembayaran sendiri dari partner bisa dalam bentuk tunai, transfer, ataupun sesuai kemauan partner. Untuk menjadi pemimpin PT kami, yaitu pemegang saham terbesar dan bersifat integritas. PT Pria Kopek memiliki 2 cabang. Yang pertama, Jalan Mawar nomor 34 Cimahi, Bandung. Yang kedua, Jalan Patimura nomor 147 Telukan, Sukoharjo. Selanjutnya ada strategi marketing PT Pria Kopek. Strategi marketing dalam PT Pria Kopek ini kemungkinan ada produk yang serupa dengan yang telah ada di pasar. Akan tetapi PT Pria akan melakukan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memilih strategi pemasaran yang mengoptimalkan hasil produksi. PT Pria juga menargetkan produk yang di pasar dengan penyesuaian pada produk yang diproduksi. Untuk target pasar PT Pria Kopek, yang pertama pelajar dari sekolah SD sampai SMA, dan yang kedua mahasiswa, ketiga karyawan kantoran, keempat remaja yang hobi hangout. Untuk orang yang akan menggunakan produk atau layanan ini, kemungkinan besar semua orang dapat menggunakannya. Karena PT Pria Kopek menyediakan berbagai macam tas sesuai kebutuhan masyarakat. Dan perusahaan ini telah menggunakan strategis yang cukup untuk menarik minat pelanggan. Seseorang dapat membeli produk dari PT Pria melalui sosial media atau bisa membelinya dengan datang ke tempat promosi atau pasar dari PT Pria. Juga bisa mengunjungi laman website e-commerce PT Pria Kopek. Ide bisnis yang baru dari PT Pria ini adalah Yournet Media, memodifikasi aspek-aspek produk yang inovatif dan lebih unggul dengan cara membangun brand dan membentuk image yang baik melalui sosial media. Dengan ide bisnis baru ini, PT Pria juga menggunakannya sebagai aspek untuk memecahkan masalah kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. PT Pria akan mengelola umpan balik pelanggan dengan meningkatkan layanan dan produk. Mengukur kepuasan pelanggan, kritikan yang membuat produk lebih baik, serta mempertahankan pelanggan. Yang menjadi tantangan dalam mengembangkan produk atau layanan ini adalah yang pertama, adanya pesaing usaha tas dengan melihat kelemahan pesaing. Dan yang kedua, dituntut untuk lebih kreatif dan unik, karena peluang ini mempengaruhi pemasaran produk. Ketiga, modal yang terbatas.
Untuk menyangga modal, awal ini juga dibutuhkan investor untuk mengatasi modal terbatas. Dan yang keempat, pelaku usaha yang melakukan ekspor barang dengan melihat kualitas produk. Berikutnya ada manajemen plan. Manajemen plan dalam PT Pria ini ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning sendiri ada visi misi dan rencana strategi. Visi dari PT Pria adalah perusahaan Pria Kopek ini menjadi perusahaan fashion produk tas lokal inovatif seiring berjalannya tren remaja Indonesia. PT Pria juga menjadikan perusahaan tas yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat di era modern serta memberikan produk-produk berkualitas. Sedangkan misi dari PT Pria Kopek adalah yang pertama, menyediakan produk yang inovatif dengan harga yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki mutu yang konsisten. Yang keempat, berperan aktif untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas yang dapat memberikan kepuasan pelanggan. Yang kelima, membangun kepercayaan bisnis online, khususnya e-commerce di Indonesia. Selanjutnya ada rencana strategi. Rencana strategi PT Pria Kopek adalah 1. Dalam perusahaan tentunya akan membuat rencana strategi untuk mengembangkan perusahaannya akan menjadi lebih efektif. Yang kedua, PT Pria Kopek ini akan membuat rencana strategi berupa strategi SWOT. Yang ketiga, strategi ini mengetahui strength, weakness, opportunities, dan threats dari PT Pria Kopek guna sebagai pertimbangan dalam pengembangan produktivitas perusahaan. Yang kedua ada organizing. Organisasi di PT Pria Kopek ini yaitu yang pertama direktur, bertugas memimpin, mengurus, dan mengelola kepentingan perusahaan. Yang kedua wakil direktur, bertugas membantu direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan. Yang ketiga, bagian keuangan. Bertugas menyusun perencanaan keuangan untuk operasional perusahaan yang berlaku di satu periode akuntansi. Yang keempat, bagian produksi. Bertugas mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi serta meninjau dan menentukan sumber daya manusia dan material. Yang kelima, bagian gudang, yang bertugas sebagai mengawasi dan mengontrol operasional gudang dan semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP serta pengecekan barang yang diterima. Yang keenam, bagian pemasaran, bertugas mempromosikan dan menjualkan produk-produk kepada konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang terjual. Yang terakhir, karyawan, yang bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan. Selanjutnya ada actuating. Actuating atau pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengarahan dalam perusahaan PT Pria Kopek sendiri juga memahami pokok-pokok dari pengarahan yaitu 1. Tingkah laku manusia. Berarti pimpinan menyuruh para bawahannya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, hubungan manusiawi. Kehidupan berorganisasi harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat-menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, komunikasi. Manajer harus selalu berinteraksi dengan bawahannya untuk menjalankan sebuah organisasi maupun proses dalam perusahaan. Yang terakhir ada controlling. Sebagai owner dan pelaku bisnis, perusahaan harus melakukan strategi dalam memproduksi tas, yaitu melakukan pengecekan atau kontrol secara rutin dan berkala pada setiap tahapan produksi. Mulai dari 1. Pemetaan konsep awal, 2. Desain, 3. Pemilihan barang, 4. Produksi, yang harus diserahkan kepada orang yang dipercayakan untuk mengawasi.
Hal tersebut ditujukan untuk mengurangi dan menanggulangi kesalahan yang bisa saja terjadi pada setiap tahapan proses produksi. Controlling berfungsi mengevaluasi bila prosesnya sudah berjalan dengan tepat, sehingga bisa kembali dilakukan atau diadaptasi dalam proses-proses lain. Controlling juga dapat dipermudah dengan pencatatan pada tiap tahapan pengerjaan produksi tas, serta menekankan budget karena mengurangi risiko bahan terbuang karena kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.